Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Teknik Kreatif. Seperti biasanya, semoga kawan-kawan di hari ini masih diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke kawan-kawan, kali ini kita bertemu di suasana yang berbeda. Jadi saya tidak akan mengupdate tanaman karena saya lagi ada kerjaan handle pengiriman barang ekspor. Nah, sambil kerja saya sempatkan buat konten dan mungkin sharing-sharing ringan, semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari konten saya ini. Jadi ada dua hal atau dua tema yang ingin saya bahas. Yang pertama masalah subsidi pupuk, terus yang kedua soal petani dapat gaji 10 juta per bulan, yang mana isu ini lagi anget-angetnya di kabinet baru Pak Prabowo ini ya. Jadi oke kawan-kawan, soal subsidi pupuk ini kemarin saya coba-coba googling, ternyata nominalnya luar biasa besar ya. Jadi subsidi pupuk ini sekitar 44,15 triliun. Nah, kalau menurut saya daripada untuk subsidi pupuk mungkin sebaiknya dicabut ataupun dialokasikan untuk membeli komoditi hasil panen para petani. Nah, alasan saya kenapa kok subsidi ini harus dicabut, yaitu tadi karena ternyata sistemnya masih sama, nggak sesuai waktu kampanye Pak Prabowo. Jadi pupuk dan obat-obatan langsung ke petani ini, tapi ternyata alurnya masih sama, masih memakai RDKK. Jadi saya menganggap di situ masih banyak penyelewengan juga ya, karena di tempat saya sudah ada 2 agen yang digerebek karena penyelewengan pupuk ini. Nah, mungkin dicabutnya ini dialokasikan untuk membeli komoditi hasil petani, semisal cabai kayak gini. Jadi petani silahkan bebas memakai pupuk apa saja, obat-obatan apa saja, tetapi pemerintah menentukan harga beli, menentukan harga beli dipatok agar petani itu tidak rugi. Jadi katakanlah untuk petani biar mendapatkan untung di harga 30.000 atau 40.000. Jadi alokasi subsidi pupuk ini dibuat untuk nombok ya, untuk nombokin ini pembelian cabai ini. Jadi petani nanti biar gak rugi gitu. Jadi semisal pas harga jatuh kayak gini, harga katakanlah 15.000, yang 15.000 nya ini dibuat subsidi untuk membeli cabai. Karena kalau menurut saya subsidi pupuk ini walaupun nominalnya besar, tapi jatuhnya ke petani juga minim banget gitu. Lahan seluas 1.400, kemarin saya cuma dapat 42 kilo. Itu untuk pemupukan 3 kali musim, bukan sekali panen. Jadi sangat kurang ya. Langkah baiknya mungkin dibuat BUMN baru atau semacam cakupan bulog ini lebih luas, bukan hanya soal padi, jagung, minyak dan gula. Jadi untuk membeli cabai, nah di situ juga ada memberikan peluang penyerapan tenaga kerja ya. Dan pemerintah harus buat terobosan semacam apa itu, terutama untuk market ya. Jadi ini sharing dengan apa itu bayar dari Vietnam dan Thailand. Itu kenapa saya kok mereka itu bisa
ekspor padi ke negara luar gitu, apa petaninya nggak rugi. Jadi kalau cerita dari kawan saya ini di Vietnam ataupun di Thailand ini ada semacam subsidi, bukan hanya berupa pupuk ya, jadi subsidinya itu termasuk alat-alat pertanian itu dapat subsidi 30%. Nah, selain itu pemerintah juga menentukan atau membeli hasil komoditi dari petani ini, jadi dibuat semacam koperasi ya gitu, yang mana tujuannya yaitu tadi agar petani tidak merugi gitu. Di petani kalau pas lagi panen raya kayak gini pemerintah tetap berperan gitu. Jadi kalau yang selama ini yang bikin nyesek itu kan udah kalau lagi apa itu harga lambung tinggi, pasokan kurang, biasanya pemerintah gerak cepat impor. Tapi kalau pas pasokan bludak kayak gini udah nggak ada respon apa-apa ya, jadi mungkin itu aja. Jadi mungkin solusinya ya di itu pengalian subsidi pupuk itu dibuat untuk membeli ini komoditi petani kayak gini, semacam cabai kayak gini. Tapi ini ya cuma sekedar apa ya, sekedar wacana aja dan nggak mungkin ada yang dengar juga sih. Kita ini kan orang kecil gitu. Jadi nanti kan pasti menyerap banyak tenaga kerja, jadi mungkin hasil cabai ini pemerintah membuat industri apa atau apa gitu. Intinya dibuat nilai lebih lah kalau ada surplus cabai kayak gini. Itu tadi soal pupuk ya kawan-kawan. Terus yang kedua soal petani milenial, itu katanya akan dapat gaji atau dapat pemasukan 10 juta per bulan. Tapi ini implementasinya atau penerapan nanti di lapangan seperti apa, saya sendiri terus terang kurang paham, karena memang beritanya masih simpang siur, belum ada channel ataupun apa itu dari lembaga pemerintah yang apa itu memberikan klarifikasi soal juknisnya. Tetapi ini menurut saya memang terobosan yang bagus kalau bisa terlaksana dengan baik ya. Moga aja nggak ada penyelewengan kayak kasus di mana itu di Jawa Barat ya, petani milenial gitu, mereka malah terjerat utang bank nih. Udah banyak beredar di channel-channel. Jadi nilai lebihnya dari program petani milenial ini kan pertama ya itu tadi membuka lapangan kerja dalam skala besar. Terus yang kedua udah pasti itu termasuk semacam meregenerasi petani ya, karena sekarang anak-anak muda memang selain minim pengetahuan bertani ya memang penghasilannya kecil gitu loh. Jadi kalau ada program ini terlaksana pasti dampaknya luar biasa untuk pertumbuhan generasi petani yang akan datang. Cuma ya itu tadi belum pastinya para milenial ini nanti dijadikan karyawan ataukah dijadikan apa itu diberi tunjangan 10 juta ini untuk biaya perawatan dan biaya hidup atau gimana. Memang saya sendiri belum tahu pasti, tapi program ini menurut saya cukup baik ya. Jadi mungkin kawan-kawan ada yang sudah mendapatkan informasi pastinya bisa dibagikan di kolom komentar, karena kemarin saya juga coba lihat-lihat di channel PPL Pak Rizali Ansar kalau nggak salah, itu menurut saya juga belum spesifik gambaran ke depannya. Beliau cuma menyampaikan apa ya,
Ini pokoknya kawan-kawan bisa lihat sendirilah, nanti ambil kesimpulan sendiri. Jadi menurut saya belum ada semacam perincian jelasnya nanti petani milenial ini seperti apa cara kerjanya. Tapi tetap menurut saya ini program bagus dan perlu diapresiasi. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Jika kawan-kawan ada informasi tambahan ataupun masukan-masukan, bisa di-sharingkan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia.